Saudara, 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani sidang perdana peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon hari ini. Pihak kuasa hukum menyatakan telah menyiapkan sejumlah novum atau bukti baru. Kuasa hukum terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan, menyebut sidang PK hari ini akan dijalani 6 terpidana terlebih dahulu, sementara 1 terpidana lainnya yakni Sudirman baru akan menjalani sidang PK pada 25 September mendatang. Namun pihaknya akan meminta kepada hakim untuk menyatukan persidangan agar lebih efisien. Untuk sidang hari ini, pihak kuasa hukum terpidana telah menyiapkan novum atau bukti baru guna meyakinkan hakim jika 7 terpidana ini tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon. Ya, jadi hari ini kita akan bersidang pertama untuk PK daripada PK-nya rapat terpidana, 7 terpidana. Sedangkan Sudirman itu sidangnya akan berbeda, ya. Itu tanggal 25 dia dapat panggilan. Tetapi kita akan berencana nanti untuk coba meminta kepada majelis, siapa tahu bisa mungkin disatukan perkara itu. Karena apa? Karena saksi, ahli, barang bukti ada yang bersamaan walaupun ada sedikit yang berbeda, tapi akan lebih efisien apabila disatukan. Memori PPH kita ini poinnya itu banyak sekali, tapi yang utama adalah ada beberapa novum, ya. Ada novum itu adalah bukti-bukti yang baru ditemukan sekarang ini, yang mana kalau tadinya waktu perkara dulu itu ditemukan, maka putusan hakim akan berbeda, yaitu bisa memutuskan dia menjadi bebas atau dilepaskan dari tuntutan. Sebelumnya, saudara, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, sudah lebih dahulu menjalani sidang peninjauan kembali pada 24 Juli hingga 1 Agustus lalu. Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat menyatakan telah mengirimkan berkas sidang PK Saka Tatal ke Mahkamah Agung pada tanggal 30 Agustus 2024 atau hampir sebulan setelah berakhirnya sidang PK Saka Tatal. Namun, Pengadilan Negeri Kota Cirebon tidak dapat memastikan berapa lama putusan tersebut akan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Titik PK garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Cirebon Junto nomor 16 garis miring Pitsus Anak garis miring 2016 garis miring Pengadilan Negeri Cirebon atas nama Saka Tatal secara elektronik melalui SIP ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024. Kasus pembunuhan Vina dan Eki, saudara, terjadi pada 27 Agustus 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat. 8 tahun berlalu, kasus ini kembali jadi pembicaraan publik usai film bergenre horor dengan judul Vina Sebelum 7 Hari tayang di bioskop. Dukungan untuk mengungkap secara tuntas kasus pembunuhan Vina terus bergulir karena menyisakan sejumlah kejanggalan, mulai dari penghapusan 2 nama DPO, penangkapan Peggy Setiawan yang dinilai menyalahi prosedur, hingga kesaksian palsu dari sejumlah saksi. Dalam kasus ini, 7 terpidana telah divonis penjara seumur hidup, sedangkan Saka Tatal sudah bebas dari bui usai divonis 8 tahun penjara. Untuk informasi selengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Arai, apa saja novum atau bukti baru yang disampaikan para terpidana dan bagaimana ceritanya Sudirman akhirnya mengajukan PK? Ya, baik, Bella di studio dan selamat siang saudara. Memang hari ini adalah pelaksanaan oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk 6 terpidana. Tadi sekitar pukul 9 pagi datang sebelum satu bus lapas yang membawa melaksanakan PK. 6 orang terpidana tersebut antara lain Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Jaya Supriyanto, dan juga Rivaldi Aditya Wardana. Setelah datang di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, kemudian mereka berada atau ditempatkan sementara di ruang tunggu Pengadilan Negeri Kota Cirebon, di ruang tahanan tunggu Kota Cirebon, dan juga didampingi sejumlah pengamanan dari tim lapas.
Tak lama kemudian, sejumlah tim kuasa hukum yang diketuai oleh Oto Hasibuan mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang juga bersama beberapa keluarga terpidana. Oto menyampaikan ada beberapa novum yang disiapkan dan diajukan dalam memori PK yang hari ini akan dibacakan oleh tim kuasa hukum, dan salah satunya adalah kesaksian-kesaksian yang dahulu di tahun 2016 tidak pernah dihadirkan dan saat ini dihadirkan untuk memastikan bahwa 6 terpidana ini bukanlah pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan dan diputuskan di persidangan di tahun 2017 lalu. Kemudian tidak hanya tim kuasa hukum, beberapa pihak juga sempat menghadiri untuk menghadiri peninjauan PK yang dilakukan perdana hari ini. Bella, tadi sempat terjadi sedikit deadlock pada saat majelis hakim mengatakan, menginformasikan bahwa persidangan PK 6 terpidana berlangsung secara tertutup. Namun dari ketua kuasa hukum dari 6 terpidana, yakni Oto Hasibuan, menyampaikan kepada hakim memohon untuk melakukan persidangan PK ini secara terbuka dengan beberapa alasan. Bila melihat dari pernyataan hakim, sebelumnya hakim mengatakan bahwa ada pasal tentang asusila yang membuat hakim menganggap bahwa ini persidangan tertutup. Namun dari kuasa hukum terpidana Jutek Bongso yang menyampaikan konferensi pers tadi menyampaikan bahwa tidak ada alasan yang konkret karena pada persidangan di tahun 2017 itu diputuskan pasal 340 yakni pembunuhan berencana, dan tidak ada pasal asusila yang diputuskan di tahun itu. Dan juga mengingat di tahun 2016 menurut Jutek Bongso itu dilakukan atau persidangan dilakukan secara terbuka. Sempat terjadi skorsing waktu 15 menit dan kemudian baru masuk beberapa waktu lalu dan hakim akhirnya memutuskan bahwa sidang PK sidang PK 6 terpidana dinyatakan terbuka untuk umum. Bella. Baik, sudah dinyatakan sidang secara terbuka, juga ada novum baru, salah satunya adalah kesaksian-kesaksian yang tahun 2016 tidak pernah dihadirkan. Lalu apa yang menjadi alasan Sudirman mengajukan PK, Arai? 6 terpidana ini memang sudah lebih awal mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon, mengingat mereka lebih dulu dipulangkan dari tiga lapas di Bandung, yakni lapas Jelekong, Banjai, dan juga Rutan Bandung. Kemudian tiba di lapas Kesambi Kota Cirebon dan dapat dihadirkan untuk menghadiri PK ini. Sementara Sudirman sebelumnya mendapatkan kuasa hukum yang selain dari Pradi, sehingga akhirnya Sudirman sendirian yang terlambat untuk mengajukan PK. Nah, kemudian pihak keluarga dan juga utamanya dari kakak Sudirman terus meminta kepada tim kuasa hukumnya untuk agar Sudirman dapat mengajukan PK, dan akhirnya beberapa minggu yang lalu Sudirman mengajukan PK dan diterima oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon dan dijadwalkan akan mulai melakukan persidangan pada sekitar tanggal 24 atau 25 September nanti. Meskipun demikian, tim kuasa hukum dari 6 terpidana juga terus meminta kepada majelis hakim agar menggabungkan Sudirman ke dalam sidang PK 6 terpidana ini, mengingat hampir keseluruhan saksi dan juga ahli itu sama, dan tentunya Sudirman merupakan satu rangkaian dalam suatu berkas yang telah diputuskan di tahun 2017 lalu bersama para terpidana yang saat ini sudah melaksanakan PK sidang perdananya. Tentu keputusan majelis hakim apakah akan menggabungkan Sudirman ke dalam PK 7 terpidana ini atau tetap memisahkan, kami masih tetap menunggu dari penjelasan majelis hakim. Mengingat saat ini sudah berlangsung proses persidangan peninjauan kembali yang dimulai pukul 10 WIB tadi. Bella. Kita akan terus nantikan sidang peninjauan kembali dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Terima kasih Muhammad Syahri Rongdon dari Cirebon, Jawa Barat.